Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya mau presentasi tentang materi sistem informasi. Dan kenalkan nama saya Arizona sendiri. Dan selanjutnya saya akan mulai untuk presentasinya. Apa itu sistem informasi? Ya, secara umum definisi sistem informasi adalah sistem yang menggabungkan aktivitas manusia dengan penggunaan teknologi untuk mendukung aktivitas manajemen dan operasional. Hubungan tersebut dibuat berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Pada masa ini, seiring dengan berkembangnya zaman, penerapan sistem informasi tidak hanya diterapkan di bidang teknologi informasi dan komunikasi saja, melainkan proses bisnis juga dikendalikan oleh sistem informasi, sehingga sistem informasi dibentuk sebagai jenis khusus dari proses kerja. Definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut MC Layout, sistem informasi adalah suatu sistem yang dapat mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menampilkannya dengan menggunakan berbagai media. Yang kedua, menurut Erwan Arbi, sistem informasi adalah sistem dalam organisasi yang merangkum pemrosesan transaksi sehari-hari, dukungan operasional, dan kebutuhan dukungan yang bersifat administratif menurut sifat organisasi dan memfasilitasi pengiriman laporan yang diperlukan. Yang ketiga, menurut Tafride Muhyusir, sistem informasi adalah tentang mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan memproses informasi menjadi satu kesatuan informasi yang konsisten, yang saling mendukung, dan berharga bagi penerimanya. Sejarah sistem informasi. Ada 4, yaitu yang pertama periode pra-mekanik. Pada masa ini komunikasi menggunakan simbol dan gambar untuk menyampaikan informasi. Bangsa Romawi menciptakan simbol yang disebut alfabet. Kemudian orang Mesir kuno yang menciptakan sistem angka dan menyebabkan penemuan alat hitung yang disebut sempoa. Yang kedua periode mekanik. Kemudian pada masa ini manusia menggunakan perangkat untuk menyimpan, memproses, dan merekam informasi. Salah satu penemuan terpenting pada periode ini adalah mesin cetak Gutenberg dari Jerman. Kemudian Blaise Pascal menemukan komputer atau kalkulator pertama pada tahun 1600. Komputer ini bernama Pascaline dan dianggap sebagai titik awal mesin yang menggantikan otak manusia dalam perhitungan data. Yang ketiga, periode elektromekanik. Pada masa ini telah ditemukannya telepon dan kode Morse untuk digunakan dalam komunikasi langsung jarak jauh. Kemudian pada awal 1948, mereka mengumumkan Dubert Manchester Mark I sebagai komputer pertama yang digunakan untuk menyimpan program dan data. Komputer ini adalah awal dari penemuan teknologi selanjutnya. Yang keempat, periode elektronik. Pada masa ini, Departemen Pertahanan US mendirikan ARPANET atau yang disebut Advanced Research Project Agency New York per Internet. Setelah 3 era di atas, perkembangan teknologi dilakukan dengan sangat cepat dengan ditemukannya sistem operasi Unix, Mac, Windows, Linux, dan penemuan-penemuan baru lainnya. Tujuan sistem informasi. Sebuah sistem tentunya berisi berbagai jenis data yang dapat diolah agar mudah dilihat oleh pengguna. 3 faktor yang perlu diperhatikan untuk memperoleh data yang valid dan relevan, yaitu pertama, data harus
relevan, atau tepat sasaran. Kedua, ketepatan waktu dan efisiensi. Dan yang ketiga adalah akurat dan tepat sasaran. Jika semua faktor ini terpenuhi dengan baik, tujuan penerapan sistem informasi di perusahaan dan bisnis akan menghasilkan hasil yang maksimal dan optimal. Berikut ini merupakan tujuan dari sistem informasi. Antara lain yaitu yang pertama, untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, untuk menyimpan sejumlah data, baik yang akan diproses maupun yang tidak diproses untuk digunakan di masa mendatang. Yang ketiga, untuk mengambil informasi ketika dibutuhkan oleh penggunanya. Yang keempat, untuk menyebarluaskan informasi. Komponen sistem informasi. Sistem informasi tentunya memiliki beberapa komponen khusus agar dapat bekerja secara maksimal. Lalu apa saja komponen yang terdapat di dalam sistem informasi? Berikut adalah beberapa komponen sistem informasi yang dapat Anda ketahui, yaitu yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras adalah salah satu komponen terpenting dari sistem informasi. Tanpa komponen ini, sistem informasi tidak akan bekerja secara lancar. Perangkat keras yang dimaksud di sini adalah komputer, smartphone, tablet, iPad, atau bahkan laptop. Dengan perangkat keras, mengumpulkan dan mendistribusikan informasi akan berjalan lebih kuat dan lebih cepat. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak atau software dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem software dan application software. Sistem software adalah sistem operasi yang mengubah perangkat keras menjadi alat yang berguna. Misalnya ya aplikasi email atau Excel yang bisa Anda gunakan di smartphone Anda. Aplikasi ini memudahkan pertukaran dan pengumpulan informasi. Yang ketiga, telekomunikasi. Komponen selanjutnya dalam sebuah sistem informasi adalah telekomunikasi. Aspek yang satu ini sering digunakan untuk menghubungkan perangkat portabel. Sederhananya dapat digambarkan sebagai jaringan dari kabel yang menghubungkan laptop dan smartphone untuk mencari dan mengumpulkan informasi. Juga dikenal sebagai lampu lalu lintas. Tanpa sinyal ini, pekerjaan manusia pasti akan terhambat. Yang keempat, database dan data warehouse. Semua informasi yang telah Anda kumpulkan akan disimpan dalam database. Misalnya Anda mengumpulkan foto dalam satu folder. Kemudian yang dimaksud data warehouse adalah tempat yang tidak terorganisir yang berisi kumpulan informasi yang dapat dibuka dan digunakan kapan saja. Yang kelima, sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga merupakan bagian dari sistem informasi. Namun tidak semua orang bisa menjadi bagian dari sistem informasi. Hanya seseorang yang memenuhi syarat dan dapat terus mengembangkan sistem informasi. Contohnya yaitu analisis bisnis, analisis dan perancang sistem, programmer, operator komputer, dan lain-lain. Jenis-jenis sistem informasi. Dalam mengembangkan sebuah sistem informasi, ada beberapa jenis sistem informasi yang biasanya digunakan untuk perusahaan atau organisasi. Berikut ini merupakan beberapa jenis sistem informasi yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan yang mencakup bagian-bagian internal, termasuk penggunaan teknologi, prosedur, dan interaksi manusia untuk memecahkan masalah bisnis seperti layanan, biaya produksi, dan penentuan strategi bisnis yang tepat untuk digunakan. Metode ini dapat memecahkan berbagai masalah dengan memberikan solusi konkret terkait proses bisnis untuk analisis akhir standar operasional dan sistem manajemen. Yang kedua, sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer.
yang membantu perusahaan, organisasi, atau instansi terkait dalam membuat keputusan yang tepat. Prosedur untuk menggunakan sistem pendukung keputusan adalah mendefinisikan masalah terlebih dahulu, kemudian mengumpulkan berbagai data pendukung dan mengolahnya menjadi informasi penting. Dan pada tahap terakhir, dapat menyajikan solusi yang tepat untuk disajikan dalam bentuk data yang terukur. Yang ketiga, sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif adalah jenis informasi yang memudahkan eksekutif senior untuk menerapkan kebijakan yang mereka butuhkan dengan menunjukkan akses ke informasi yang relevan dan tepat. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian.